tadi, hadis itu adalah berupa perkataan, ketetapan, dan perbuatan Nabi. Nah, sunnah itu implementasi atau penerapan hadis. Selanjutnya yaitu pengakuan hadis. Hadis itu ada 3. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli itu merupakan hadis yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, di PPT telah Ibu sediakan contohnya, silakan anak-anak baca. Kemudian yang kedua, yaitu hadis fi'li. Hadis yang berdasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Terdapat contohnya juga di PPT. Silakan anak-anak baca. Yang ketiga yaitu hadis takrir, yaitu hadis yang berkenaan dengan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Contohnya juga telah tersedia di PPT. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi Al-Quran. Ada yang tahu fungsi Al-Quran itu apa aja? Lupa, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan agar lebih jelas. Bahwasanya fungsi Al-Quran itu yang pertama, sebagai sumber hukum yang utama. Sumber hukum utama itu maksudnya Al-Quran itu sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian kedua, Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, kitab-kitab terdahulu itu kan ada banyak banget kan anak. Coba ada apa aja kitabnya sebelum turunnya Al-Quran? Kitab Tadabur. Ya, benar sekali, Jabur. Terus apa hikmah? Injil. Terus terakhir? Al-Quran. Itu Al-Quran lah yang terakhir. Nah, selain itu Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Petunjuk bagi umat manusia, kaum muslim sepanjang masa. Jadi Al-Quran di sini itu segala sesuatu firman Allah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahkan pembelajaran ilmu-ilmu yang tidak dapat akal pakai logika dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi hadis. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi yang pertama sumber hukum Islam adalah apa anak-anak? Di belakang kayu watu itu kan ada laundryan. Nah, depan laundryannya pas. Ayo. Anak-anak. Pinter. Yang kedua yaitu sumber hukum Islam adalah hadis. Masya Allah, pinter semua anak-anak Bu. Maaf, Bu, tadi ada ibu saya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, kembali fokus ya anak-anak. Kita akan membahas mengenai fungsi hadis yang kedua ya anak-anak. Jadi fungsi hadis yang kedua yaitu penjelas Al-Quran. Jadi tidak selamanya Al-Quran itu dijelaskan secara mendetail kandungannya. Seperti contoh, di Al-Quran itu diperintahkan untuk melakukan sholat, namun tidak diberitahu gerakannya seperti apa, bacaannya seperti apa. Nah, di hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya. Selanjutnya, hadis itu sebagai penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hadis sebagai menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu menetapkan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis tadi sudah ya anak-anak. Hadis itu dibagi menjadi 3, yaitu hadis fi'li, qauli, dan takrir. Anak-anak bisa membacanya? Gimana?
Apakah ada pertanyaan untuk materi pagi hari ini? Ya. Mana saudara Rapi? Saudari Rapi? Solihah, ada pertanyaan? Ya. Sudah. Ya, alhamdulillah. Saudari Hikmah, gimana? Ada pertanyaan untuk materi kali ini? Cukup, Bu. Oke, alhamdulillah. Cukup, Bu. Paham mengenai materi ini. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak untuk mengukur apakah anak-anak paham mengenai materi yang Ibu sampaikan. Saudari Hikmah, coba jelaskan fungsi dari Al-Quran. Sebagai pedoman hidup umat Islam. Kemudian, gimana Saudari Hikmah? Setelah menjadi sumber hukum umat Islam yang utama, Al-Quran juga fungsinya yaitu Untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Bu. Masya Allah, pintar sekali Saudari Hikmah ini. Oke, kita lanjut ke Mbak Rati. Mbak Rati, tolong jelaskan pengertian Al-Quran menurut Islam. Al-Quran dan hadis merupakan sebuah pedoman hidup manusia. Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata yang artinya bacaan sempurna, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Siapa yang membaca bernilai ibadah. Al-Quran sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang utama. Isi kandungan Al-Quran yaitu firman Allah, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan Anas. Al-Quran memiliki nama lain. Dah. Masya Allah, anak Ibu. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Anak-anak pun telah memahaminya. Nah, karena waktu telah habis, Ibu akan tutup pertemuan kali ini. Namun tetap semangat ya anak-anak untuk belajar di rumah. Iya, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.